sebenarnya what really happened? Si cewek-cewek cantik yang semuanya almost perfect itu. Smile on the stage. Smile on the stage, gigi putih, rapi, hidung mancung, semua payudara, semua gitar biola gitu. Mereka tuh sebenarnya baik-baik atau emang ada backstabbing seperti itu? Aku kan punya advokasi peace start within us, terus kayak berdamai dengan diri sendiri, love yourself. Terus kadang juga orang salah berpikiran kalau misalnya kok love yourself tapi retouch ini. Tapi menurut aku tuh love yourself itu gimana kamu nyaman dengan diri kamu dan apa usaha kamu di balik itu. Betul. So as long as you're comfortable, then why not? How to manage your deg-degan, your nervous itu kan harus banget gitu. Aura Karisma Indonesia, lo udah you learn a lot, tapi begitu just pas bagian lo lampu ke lo, itu kan deg-degan banget. Aura Karisma Miss Grand Indonesia. Aku panggilnya Queen Lovers. Queen King Lovers. Kamu Queen Lovers. Queen Lovers. Jadi pecintanya Aura Karisma. Pas tahu kamu tuh ke acara Kopi Viral, aku langsung bilang I want to have you on my vlog ya. Karena aku pengen lihat, karena aku sempat ngepoin honestly si perjalanan kamu day by day pada saat kamu lagi doing self quarantine kan for 14 days. Aku lihat bagaimana kamu persiapannya segala macam. Jadi kita sebenarnya lebih penasaran sih. I mean the result already there. Ya kan kamu adalah juara keempat berarti. Juara keempat dari berapa orang finalis? 63 negara berarti. Wow, that's amazing loh. Maksudnya itu result yang nggak kaleng-kaleng loh sebenarnya. Dan tahun ini juga strong contender semua. Ada yang pernah ikut Miss Universe tiba-tiba di Miss Grand. Jadi pressure-nya juga kuat banget. Tapi alhamdulillah mendapatkan peringkat keempat. 1, 2, 3 jawab semuanya. Jangan bikin ini albumnya. Oh iya gak boleh. Lu pasti udah jadi model, ntar nge-host. Lu kalau nyanyi juga kesian gue sama Inul. Habis kerjaannya, Ra. Aura, first of all, how are you right now? Apa kabar Ra sekarang? I'm feeling happy finally udah di tanah air karena sebulan setengah di Thailand, udah self quarantine. Sebulan setengah di Thailand? Sebulan setengah, harusnya sih sebulan, cuman karena aku dapat top 5 jadi harus tugas dulu keliling untuk tourism promote-nya Thailand gitu. Ra, kamu tuh usianya berapa sih? 21 tahun. 21 years old. Goodness me. Emang dari kecil kamu itu memang sudah terlahirkan memang tinggi, memang udah punya kepikiran nggak I want to be a model one day? No, it's far from there. Karena aku dulu tomboy banget. I always playing like football, terus main sama cowok. Karena aku juga minder kalau main sama cewek. Aku gelap sendiri, terus aku tinggi. Jadi orang tuh kayak ngebully si item gitu. Dulu tuh udah. Karena dulu kan belum ada yang dark skin apalah segala macam gitu. Ada tapi mungkin mereka nggak speak up dengan apa yang terjadi kan. Dan aku insecure banget sama kulit aku, apalagi rambut aku keriting. Oh my god. Dulu tuh jadi hal-hal yang sekarang ini menjadi kekuatan buat kamu. Dulu tuh kamu justru ngerasa sebel dan kesel dengan. Iya kesel, kayak kenapa sih aku kok lahirnya kayak gini gitu. Sampai aku nanya sama mama, bisa nggak sih aku lahir lagi gitu. Oh my goodness, serius. Saking dibulinya, saking nggak diterima sama lingkungan. Tapi dari situ aku kayak bersyukur karena akhirnya aku dapat anugerah lain. Iya, bisa menjadi model, apalagi untuk ini skalanya internasional. Kamu itu orang apa? Are you mixed? No, I'm Sundanese, totally. Sundanese, 100%. Wow, jarang-jarang loh melihat orang Sunda tinggi 180 yang nggak tahu sih, gue jarang ketemu ya. Kayaknya orang Indonesia sendiri juga perempuan jarang ya 180. Jarang, ya. Aku sampai kalau upacara berdiri kayak tiang gitu sendiri. Wow, dulu pede apa enggak dengan tinggi kamu segitunya? Enggak sih. Tidak pede? Honestly enggak. Karena ya baik lagi karena kan aku perempuan, terus aku beda sendiri, aku paling tinggi. Dan kalau baris tuh udah kelihatan deh itu karisma udah nggak bisa bolos gitu. Bener. Kan. Ketahuan. Menjulang
sendirian ya. Oke. Jadi Aura Karisma ini sebetulnya out of the blue, honestly, kan model di Indonesia tuh banyak sekali ya. Dari yang ajang-ajang segala macam lah sampai yang memang tiba-tiba diketemukan sama penemu bakat gitu. Suddenly ada nama Aura Karisma. Honestly gue tahu dari Ivan Gunawan, this is my friend gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh dari mana asalnya? Apakah memang kamu melalui kompetisi atau memang ditemukan penemu bakat atau Igun yang nemuin kamu? Jadi ceritanya aku dulu lagi di BIP, ingat banget di Bandung, terus tiba-tiba ada BIP orang Mall? BIP iya. Astaga, oke. Udah lama banget. Ketemu sama orang yang nyari talent untuk lomba. Oh, talent search. Talent search. Terus, Mbak ikutan dong kan tinggi, ini ada formulirnya gitu. Terus aku kayak nggak deh, kan aku hitam gitu. Terus tapi mama aku kayak no, you have to try it, you have to come. Terus akhirnya aku isi formulir, kasih foto, dipanggil dan dapet beasiswa modeling gitu di Bandung. Di Bandung. Ke Jakartanya diajak Igun apa gimana? Jadi ke Jakartanya itu panjang banget ceritanya. Aku tinggal di Majalengka, tapi harus pulang pergi ke Bandung. Nggak nemenin Bandung ya? Aku belum tinggal. So you were masih from Majalengka? From Majalengka, terus harus ke Bandung, dan Bandung itu di Cimahi. Itu tuh kayak pulang sekolah harus pergi ke Bandung seminggu 2 kali. Dan dari situ aku capek nih, Mam, harus ke sekolah. Udah mau ujian juga kan. Terus akhirnya ketemulah sama talent search di kota aku di Majalengka. Sama dia ikut lomba-lomba. Terus mamaku lihat iklan di TV, di TV iklan dia apa itu? Face of Asia. Jadi yang menang dikirim ke Korea. Dari situ dipanggil sama agensi Jakarta, aku ikutlah ke Jakarta. Dari situ pindah, terus berkarir di Jakarta. Ya, modeling. Tapi masih honestly belum terlalu belum. Karisma belum dong. Masih catwalk. Terus ketemu sama Ivan Gunawan. Ketemunya di mana sama Ibu? Di backstage. Dulu di backstage karena aku kebetulan casting juga, aku deg-degan tuh kan dari kampung ketemu super duper mega bintang kan, Syai. Iya, udah gitu dia liatinnya kayak gini. Iya. Aduh, diterima nggak ya? Gitu ya? Iya. Ternyata alhamdulillah diterima. Waktu itu show-nya Karma, aku inget banget. Aku ditaruh di opening. Dari situ berjalan tuh aku sering banget show sama Kak Ivan. Sampai kamu menjadi sekarang anak didiknya Ivan Gunawan. Igun juga dari kemarin. Setiap gue ngeliat di podcastnya Om Deddy segala macam. Ayo dong, Aura Karisma. Iya. Wow. Aduh, luar biasa sih. Alhamdulillah sampai dukungannya vote kita berjuta-juta. Luar biasa ya. Netizen Indonesia, thank you very much. Thank you so much supportnya. Oke, let's break it in details ya. Kita selalu hanya nonton bagaimana yang namanya pageant competition ya, beauty pageant and stuff. Tapi sebetulnya kan kalau yang kita tahu gitu di luarnya adalah mereka katanya tuh suka backstabbing. Karena kan biasanya menjual semua kecantikan dan kepintaran, saling menusuk. Ini apa stereotype ya. But you were there. Dan sebenarnya what really happened? Si cewek-cewek cantik yang semuanya almost perfect itu. Smile on the stage. Gigi putih, rapi, hidung mancung, semua payudara, semua gitar biola gitu. Mereka tuh sebenarnya baik-baik atau emang ada backstabbing seperti itu? Depends on how we see on them sih. Kalau aku enjoy the moment. Aku juga making friends with everyone. Karena aku yakin kebaikan akan mendatangkan kebaikan juga. That is nice. Kebaikan akan membawa kebaikan juga. Nah, dari situ aku kayak selalu berusaha positif sama orang-orang. Tapi juga kadang memang kompetisi tetap kompetitif kan orang-orangnya. Ada juga yang tiba-tiba kayak nyelonong make up padahal kita udah ngantri. Dan itu lumayan bikin kesel sih. Tapi I'm trying to be like that's fine, masih ada hari akhir. Aku juga punya alat makeup sendiri, aku bisa makeup kok gitu. Dan memang juga kita harus jaga muka karena kan kita rehearsal sampai tengah malam, tapi juga standby lagi jam 6 pagi and it's really hard. Preparationnya apa aja? On details. Badan misalnya. Badan. Aku nge-gym awalnya. Cuman karena you said you don't like workout. Iya, tapi karena badanku tuh besar di bawah. Jadi kalau besar di bawah apa sih? Kayak pinggulnya, Kak. Tapi kan kalau cewek tuh justru pinggulnya gede kan just it's sexy, right? Tapi kalau kayak competition nggak bisa ya? Karena atas aku tuh kecil banget. Jadi kalau pinggulnya besar, ini ya kecil ya. Terus pinggang aku kecil. Jadi kalau misalnya pinggulnya besar tuh kayak ayam boiler gitu. Apalagi kabar gue. Tapi kan maksudnya Kamela ini kan ideal gitu. Asal jangan kampus ya, say. Aduh. Terus. Jadi lu tuh workout. Terus Kak Ivan, kok jadi gede sih pinggulnya gitu? Iya kan aku squat segala macam. Akhirnya dia kayak apa ya yang kira-kira misalnya bisa ngebalance semuanya. Ini menuju ke sebelum ke Thailand ya? Terus makanan apa yang dilakuin? Aku diet salt diet gitu. Jadi nggak makan garam sama sekali? Nggak makan garam. Terus emang berat lu dari berapa, Ra?
Aku waktu awal terpilih tuh 58. Oh, lumayan, Terus Bu. sempet tuh kan kompetisi belum jelas tuh kapan. Akhirnya aku lupa di 60 kilo. Yang bener lu. 60 kilo aku turunin lagi harus 57. Kemarin pas self quarantine turun lagi 3 kilo jadi 53. Tapi karena lu tinggi sih, kamu tinggi berapa sih? 181. 181, wow crazy. Kalau kamu agak pendekan dikit aja, emang tuh udah 60-an ya untuk kompetisi ya maksudnya ya? Iya, Gitu. jadi memang bukan pas 181 sih, cuman kayak dibuletin gitu 180 Iya, koma iya, gitu. iya. Oke, untuk kulit segala macam apa persiapannya? Karena kan kayak semua orang tuh ada operasi apa untuk bener-bener supaya tampil prima gitu loh. Aku sih kalau kulit lebih ke lulur, tapi yang nggak bikin brightening ya. Iya. Nggak bikin whitening, sorry. Justru mempertahankan si kulit tennya ini ya? Iya, jadi aku lebih sering pakai oil, terus body cream yang cocoa gitu. Iya, oke. Dan ya touch-up dikit lah ya Iyalah, muka. harus lah ya. Karena itu emang part of responsibility of your work gitu kan. And then like aku kan punya advokasi peace start within us, terus kayak berdamai dengan diri sendiri, love yourself. Terus kadang juga orang salah berpikiran kalau misalnya kok love yourself tapi Berubah. retouch ini. Tapi menurut aku tuh love yourself itu gimana kamu nyaman dengan diri kamu dan apa usaha kamu di balik itu. Betul. So as long as you're comfortable then why not? Oke, saat datang ke sana, yang paling bikin lumayan deg-degan tuh finalis yang mana? Maksudnya ini gila keren banget gitu. Jadi memang aku melihat USI Miss Grand International sekarang juga gue Tamala, dia Dari teman pertama baik lo aku. udah ngeliat kayaknya ini oke gitu. Jadi karena aku juga memang kita punya waktu yang sama untuk breakfast. Iya. Oh, jadi aku lihat Guatemala kayak talk a tea juga anaknya ramah, dia lebih muda dari aku, terus tulus. I think that pageant is looking for personality, not only look ya. Yeah, not only look. Dan aku lihat kayak they have the big chance to win this competition, but also I want to win. Iya dong, harus dong. Jangan sampai jadi ngedrop ya kan. Tapi kalau misalnya balik lagi banyak banget yang dikirim ke luar negeri, we're not gonna talk details about that. Tapi kita kadang-kadang ngelihat karena mungkin kan itu kan that's a big stage, like all the eyes on you, right? Jadi lo kadang-kadang how to manage your deg-degan, your nervous tuh kan harus banget gitu. Aura Karisma Indonesia, lo udah you learn a lot, tapi begitu just pas bagian lo lampu ke lo, Aura Karisma Miss Grand Indonesia. itu kan deg-degan banget. Kayak aduh bawa nama Indonesia, bendera di belakang. Dan mohon maaf banget, lo tahu kan Indonesian netizen itu kan when they love it, they're gonna like go for it, ya kan, go for it to the max. Tapi begitu mereka kecewa, mereka juga akan gokil gitu. So gimana caranya pada saat lo, setelah miss yang satu nih udah maju, it's gonna be your turn. Gimana caranya untuk handle those kind of deg-degan feeling? Pertama aku udah training panjang, pastinya udah mau melakukan yang terbaik. Dan after that aku kayak dijalanin aja, semuanya ikhlas apapun hasilnya, don't think too much, go for it, and then like video kan stay forever in social media and you have to make myself pretty. Pas pertanyaan-pertanyaan ini bagian yang selalu misalnya banyak orang yang selalu penasaran gitu kan. Kalau lu semuanya cantik pakai baju swimsuit ya, biasanya ada juga kan, terus night gown and everything gitu. Tapi begitu pertanyaannya, lu tuh deg-degan gak sih? What will be my question gitu? Itu tuh behind the story. Jadi pas rehearsal hari terakhir kan ada run through semuanya. Telinga kanan aku itu kayak ngedep gitu, kayak kita naik pesawat. Terus makin sore kok kayak makin hilang ya, makin nggak dengar. Terus aku bahkan dipanggil sama Kyora aja tuh udah kayak gampang-gampang gitu. Aku jadi deg-degan kan. Even pas I have my speech session on top 10, aku nggak dengar suara aku sendiri. Oh ya? Iya, sama sekali, karena udah kayak pup gitu. Entah karena aku nervous atau entah memang karena kurang istirahat, tapi karena whatever happens ya happens. I'm trying my best to listen on the questions yang dikasih MC, dan aku waktu itu cuma dengar satu kalimat dan I will just answering that one karena aku takutnya aku malah jawab yang berantakan kan. Apa sih pertanyaannya, Sarah, kalau boleh? Which one you choose, open the border or close the border of the country in this COVID-19 pandemic? Oh wow, that's a quite tough one. And then I heard that questions. I choose close the border because
at first we opened the borders and Yeah. then our virus infected is like increased. Yeah. So I don't want that happens in other country too. Yeah. That's why like I choose close the border. Oh, nice. Gitu. Untuk menjawab begitu aja, ini kan sebenarnya it's actually a personal opinion. Yeah. Lo boleh buka, lo boleh tutup, it's up to you. It's up Yeah. to the finalist. Tapi saat lo tahu all the judges ini akan menilai kamu, itu kadang-kadang bisa ngeblank lo. Iya, ngeblank sih enggak, cuman karena aku nggak native Yeah. speaker in English, jadi Yeah. aku harus kayak cari Pikir dulu, kata, betul, ya. betul. And then like aku langsung sambungin, aku bridging sama walaupun kita di rumah, even though we are at home, we can Yeah. still touch each other from Yeah. social media, especially Yeah. this technology right now. And with working with Miss Grand International Organizations, I believe we can go for it. Gitu. Wow, nice. Kenapa kamu nggak pakai translator? Karena kan sebetulnya boleh kan? Which is nice, which is I love that. I love that you put effort untuk bisa berbahasa Inggris. Karena Yeah. menurut aku, ya, I mean like come on. Translate, Sekarang yeah. tuh, like everybody speak English gitu. Kalau apalagi lu mau ke ajang internasional, tapi kan banyak kayak dari negara-negara Latin juga cantik-cantik, mereka bisa menang. Yeah. Menggunakan translator, right? Gitu. Ya, menurut aku sih karena aku juga udah yang training, terus Yeah. aku percaya aku bisa. And then also like I receive 100 questions every day Oh, waktu iya? training. Wow. And then like I can go for it. That's So I good. choose to Tapi nggak give the best effort dulu ya. Yeah. Nanti resultnya seperti apa ya udah ibaratnya udah ikhlasin Tuhan yang aja. menentukan. Dari ya. dari Tuhan udah dikasih. Okay. My last question, what's the best and the worst moment in there di Thailand sepanjang kompetisi? The best Okay, the best moment is when evening gown refill. Karena itu udah disimpan banget, udah nggak ada yang mau tahu. Bahkan aku aja nggak pakai evening gownnya. Itu baju siapa yang kamu pakai? Wikiwu, Aurora gown. Keren. Terus? Iya, akhirnya bisa dipakai. Tapi aku lose weight jadi kedodoran dikit. Daripada nama weight? Iya sih. Iya. And then the worst part is when aku slipper dari tangga jatuh. Jadi karena memang tempatnya di rooftop, Iya, tinggi iya. banget di Iya. lantai 60 dan aku takut ketinggian. Iya, iya. Dan tangganya tuh curam banget and then like I can see the city from there kan. Iya. Jadi langsung kayak duk gitu. Oh my Oops, sampai ini kan. Udah gitu aku hilang fokus, Iya. jatuh di lah. situ. Oke, terakhir bonus banget. Aura, you're actually giving dream for many girls. Iya. All over the world, especially in Indonesia. You are from Majalengka, bukan dari Yes. Jakarta loh, bukan mendereslikan, tapi kamu anak dari daerah. Iya, kota kecil You lah ya. conquer not only Indonesia tapi juga internasional. Thank you. What would you say to all the girls yang saat ini mungkin they feel or they sort of have the same feeling like you, mungkin nggak ngerasa pede dengan kulitnya yang berbeda, bentuk badan yang berbeda. What would you tell them? Well, I would like to say nothing impossible. Aku dari kota kecil aja bisa, and also you can do it. Kayak berbagai macam warna kulit ada di Indonesia, and we have to appreciate it. You have to appreciate yourself. Dan memang itu nggak mudah, tapi berjalannya waktu pasti kamu bisa nerima dan mendapatkan pengalaman yang banyak sampai kamu menemukan titik, oh, I love myself. Yes. Dan aku juga melewati berbagai macam struggle. Aku juga sempat benci sama diri aku sendiri, but now I love myself more than ever. So yes, we have to grateful for it. And you proud of yourself? Yes, I'm really proud of myself and enjoy the moment. That's it. Enjoying the moment. Yes. That's a quote from the Queen. Thank you. Thank you Aura. so much, Kak. Thank you, sayang, tetap menginspirasi ya dan tetap bisa memberikan juga encouragement dan juga support untuk semua perempuan Indonesia. But we're different. Yes. We have to be the same. Yeah. Karena perbedaan itu membuat kita juga justru jadi Unique. uniqueness kita. Yeah. Thank you very much Thank for watching. you. 1, 2, 3 jawab semuanya pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Thanks guys.